Halo semua, gimana kabarnya? Semoga semuanya dengan keadaan sehat. Film yang berjudul My Name is Vendetta yang dirilis pada tahun 2022 yang menceritakan seorang bapak mantan pembunuh bayaran dan anak perempuannya yang melarikan diri ke kota Milan untuk melakukan misi balas dendam atas kematian istrinya. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk subrek channel ini. Oke, sambil rebahan kita langsung saja ke ceritanya. Cerita diawali dengan seorang gadis yang bernama Sophia yang sedang melakukan pertandingan. Namun Sophia terjatuh dan Sophia yang tidak mau menyerah langsung bangkit lagi. Dan Sophia akhirnya memenangkan pertandingan yang membuat ayah dan ibunya senang. Sesudah pertandingan, pacar Sophia datang untuk mengucapkan selamat. Namun dikarenakan eueuh ka era, mereka malah berciuman di tempat umum. Lalu Sophia menghampiri Santo ayahnya untuk menagih janji ayahnya yang jika Sophia menang pertandingan, Santo akan mengajak mengendarai mobil off-road. Sehingga Santo dan Sophia segera OTW untuk melakukan kegiatan tersebut. Okay. Dan mereka pun beristirahat di pinggir danau. Santo yang gak suka dipoto, lalu saat Santo ngomekin spion mobil, Sophia malah diam-diam memfoto ayahnya dan diposting di Instagram, yang membuat pihak yang mencarinya pun mendapatkan identitas biometrik wajahnya. Santo yang bekerja sebagai pemotong kayu bersama kakaknya, yaitu pamannya Sophia. Namun saat bekerja, tiba-tiba mesin pemotong kayunya agak rusak. Hingga Santo meminta tolong pada kakaknya untuk menjemput Sophia di sekolah dan diantarkan ke rumahnya. Sementara itu Santo akan memperbaiki mesin yang telah rusak. Setelah tiba di rumah, Sophia langsung masuk ke kamarnya dan pamannya mengobrol bersama adik iparnya, yaitu ibu Sophia. Tidak lama kemudian datang dua orang pembunuh bayaran dan langsung menyerang si ibu sama pamannya Sophia. Mendengar suara keributan di bawah, Sophia langsung menghampirinya. Terlihat ibu sama pamannya sudah wafat. Sophia yang melihat itu langsung kabur, loncat dari atap rumah dan satu pembunuh bayaran melihat Sophia dan menembakkan pistol. Namun alhamdulillahnya Sophia berhasil kabur. Malam pun tiba dan Santo datang, namun Santo dikagetkan dengan melihat istrinya yang sudah tergeletak di lantai dengan wajah yang penuh darah. Tidak lama kemudian Sophia balik lagi ke rumah, namun Santo langsung mengajaknya pergi karena merasa tidak aman. Di perjalanan Sophia terus rewel pada ayahnya yang membuat ayahnya risih, terus membentak Sophia agar diam. Tiba di pabrik kosong, namun ini si Sophia masih tetap rewel dan bertanya kenapa ayahnya tidak berbuat apa-apa. Dan Sophia sempat menelpon polisi, namun Santo melarang karena itu tidak membantu dan malah akan membahayakan buat mereka. Cerita berlanjut di markas mafia yang bernama Don Angelo dan terlihat kedua pembunuh bayaran yang menunjukkan hasil rekaman yang dikira itu Santo. Namun bos mafia kecewa karena yang dibunuhnya bukan Santo melainkan itu orang lain. Setelah itu salah satu pembunuh bayaran menelepon rekannya dikarenakan mereka salah sasaran. Dan dia mengatakan bos Don Angelo ingin secepatnya Santo dan anaknya mati. Kalau tidak, kita akan dalam bahaya, katanya.
Saat Santo sedang mencukur jenggotnya, kita diperlihatkan ke masa lalunya yang ternyata Santo adalah mantan anggota mafia di Italia yang menjabat sebagai eksekutor yang mengharuskan Santo membunuh musuh-musuh bos mafianya, termasuk anak Don Angelo. Santo pun pergi ke belakang dan mencari sesuatu dan membuka kotak yang ternyata banyak barang-barang seperti pistol sama HP dan identitas. Namun tiba-tiba si Sophia ngamuk karena ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Lalu ayahnya menceritakan pada Sophia bahwa sebelum ayahnya bertemu dengan ibunya, Santo mempunyai kehidupan yang berbeda dan mengatakan bahwa Santo bukanlah orang baik. Sesudah itu Sophia dikasih HP dan Santo meminta Sophia untuk sabar bertahan di sini dan jangan menggunakan HP dengan alasan apapun kecuali ayahnya yang menelpon. Namun dasar si Sophia hese dikasih tahu dan benar-benar bicareken, malah menelpon pacarnya si Hakim supaya menjemputnya ke tempat itu. Namun gara-gara itu, anak buah Don Angelo berhasil melacak lokasi sinyal telepon tersebut yang membuat si Sophia sama si Hakim jadi dalam bahaya. Di tempat lain, Santo mendatangi salah satu rekannya Don Angelo. Anu memang tidak ikut campur secara langsung dalam hal pembunuhan istri dan kakaknya. Namun dialah otak yang merekomendasikan dua pembunuh bayaran itu yang membuat istri dan kakaknya wafat. Santo meminta agar dia memberitahu informasi tentang pembunuh bayaran itu. Sophia yang telah dijemput oleh pacarnya si Hakim dan langsung OTW dari tempat itu. Namun keputusan dan tindakannya tersebut benar-benar akan sangat membahayakan keselamatan mereka. Dan tiba-tiba mereka berpapasan dengan mobil pembunuh bayaran yang merupakan salah satu pembunuh yang menghabisi ibu Sophia dan pamannya. Setelah kejar-kejaran dan adu, mereka pun jatuh, yang membuat si Hakim kena tembakan dan mati sia-sia. Lalu si pembunuh bayaran menangkap Sophia dan mengikatnya, lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Tapi untungnya datanglah Santo. Terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Di saat pembunuh bayaran memohon agar Santo tidak menembak, namun Santo teguh pada prinsipnya bahwa memperlihatkan belas kasih adalah salah satu kelemahan, sehingga Santo langsung menembaknya. Di rumah Don Angelo terlihat Michel anaknya menasihati ayahnya agar melupakan dendamnya, namun anaknya malah digaplok. Di dalam mobil terlihat Santo yang sedang kesakitan karena terkena tusuk di perutnya. Sophia yang melihat itu merasa kasihan pada ayahnya. Lalu mereka mampir di sebuah toko dan Sophia entah sedang mencari apa itu. Namun Santo di kamar mandi membersihkan luka di perutnya yang membuat Santo kesakitan. Terlihat lagi Don Angelo bersama putranya yang merasa cemas karena mereka sadar Santo bisa datang kapan saja untuk balas dendam. Karena menurut Don Angelo, Santo bukan pria yang mudah melarikan diri. Non è un uomo che scappa. Ancora con questa storia l'uomo Don. Ti fidi di me? Sì, certo. Santo yang berencana pergi ke Milan, namun di perjalanan Santo meminta Sophia untuk menepi di suatu tempat. Lalu Santo mengambil mobil yang terparkir di sana. Dottor Ferrario. Don Angelo bersama pembunuh bayarannya meminta orang suruhannya untuk melacak Santo dengan menggunakan kamera CCTV di seluruh kota Milan. Sì,
ma avendo accesso alla rete di pubblica sicurezza... Di perjalanan Sophia mendengar siaran radio yang menganggap Santo adalah pembunuh paling berbahaya dan dianggap Santo buronan nomor 1 di Italia Utara. Sesampai di Milan, Santo menghampiri pabrik kosong yang akan dijual. Lalu Sophia menghampiri ayahnya dan terlihat ayahnya yang kesakitan diakibatkan luka yang sangat parah yang membuatnya sekarat. Papà, papà rispondimi. Li volete questi? Saat sekarat, Santo terbayang istrinya saat melahirkan Sophia. Se stai leggendo questa grazie a te. Tu, amore mio. Lalu Sophia membaca surat yang ditulis ayahnya untuk dirinya. Amore mio. Terlihat di klub malam, Michelle dihampiri suruhan ayahnya untuk mencari Santo dan melakukan pencarian yang lebih luas. Sophia yang kini sabar merawat ayahnya, namun ayahnya langsung meminta agar cepat pergi dari tempat itu. Dan ya, benar saja, ternyata CCTV berhasil merekam pergerakan Sophia dan berhasil melacak lokasi keberadaan mereka. Para pembunuh bayaran sudah berada di lokasi keberadaan Santo dan Sophia dan mengepung tempat itu. Namun Santo tidak ditemukan, hingga terlihatlah Santo dari belakang. Namun Sophia di luar berhasil ditemukan salah satu pembunuh bayaran dan tiba-tiba Santo menembak kepala salah satu pembunuh bayaran itu. Mereka pun langsung pergi dan Santo memutuskan untuk melatih Sophia untuk bertarung supaya bisa melindungi dirinya dari ancaman. Non devi sentirlo come un corpo strano, ma come parte integrante del tuo. Di depan gedung, Sophia mengalihkan perhatian petugas dengan cara menanyakan alamat. Namun petugas itu malah mengusirnya. Pas petugas itu masuk ke dalam mobil, tiba-tiba petugas itu ditodong pistol agar mau menuruti perintah Santo. Perché c'è fondo a sinistra? Sudah berada di dalam gedung, Santo menghajar petugas di sana dan berhasil masuk ke kantor. Dan di sana Santo menyandra Michelle, anak Don Angelo. Dan terjadilah aksi saling tembak di sana. Di tempat persembunyian, Santo memfoto sandranya Michelle dan mengirimnya kepada Don Angelo dan mengancam akan membunuhnya. Scene berpindah ke gerbong kereta, di mana mereka sudah janjian sama Santo di sana saat salah satu pembunuh bayaran memanggil nama Michelle dan terjadilah tembakan yang mengenai salah satu anak buahnya. Santo yang ternyata sudah memasang bom di sana dan meledakannya yang membuat sebagian dari mereka terkena ledakan. Pembunuh bayaran mengejar Santo ke dalam, namun dia juga harus mati di tangan Santo karena dialah yang membunuh istrinya. Santo pun menusuknya berkali-kali.
Di tempat persembunyiannya, Sofia menghampiri Michael yang minta tolong karena dia kehausan. Namun Michael membujuk Sofia agar dia dilepaskan, dan Sofia pun malah pergi meninggalkannya. Tu sì, ma devi farlo. Liberami. E tu scappa, salvati. Sofia. Sesudah itu pun Sofia menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa rencananya telah gagal. Namun percakapan mereka terdeteksi oleh petugas kepolisian di sana. Santo mengatakan agar Sofia aman, jalan terbaiknya Santo harus membunuh Don Angelo sekarang juga. Bella figlia. Santo langsung menyerang ke markas Don Angelo. Santo berharap dia berhasil untuk kebaikan Sofia. Sofia hanya bisa menangis karena Sofia sadar itu adalah ucapan perpisahan. L'avevo sperato, ma mi sbagliavo. Perché Don Angelo? Saat Santo sudah berada di belakang Don Angelo, Santo langsung menembak kaca di depannya, lalu menghampiri Don Angelo dan membunuh dengan tali. Credi m'ammazzi, vero? La mia famiglia non la devi a toccare. Sesudah membunuh Don Angelo dan semua anak buahnya, Santo pun berjalan keluar, yang di sana sudah banyak sekali polisi bersenjata. Dan Santo pun harus tewas di tempat itu sebagai balasan dosanya di masa lalu. Sofia yang mengetahui itu langsung menjerit histeris menyadari ayahnya telah wafat. Tidak lama kemudian datanglah aparat ke lokasi Sofia, di mana Sofia akan dipenjara dikarenakan telah membantu ayahnya dalam aksinya. Ciao Sofia. Tranquilla, tutto finito. Sofia yang sudah berada dalam penjara, namun Michael tiba-tiba membebaskannya dan menawarkan bantuan untuk Sofia. Ho parlato con il magister assolta e sono molto contento. Namun Sofia yang sudah menyadari maksudnya. Di balik itu semua, Michael ingin membunuh Sofia. Quando esce fatela sparire. Voglio che muoia come mio padre. Terlihat Sofia yang sedang membaca buku, lalu melihat foto ayah dan ibunya, dan Sofia memutuskan untuk pergi karena Sofia sadar kebaikan Michael ada maksud dan tujuan. Di saat teman Michael mengabarkan bahwa Sofia telah kabur, namun Michael kaget karena tiba-tiba Sofia berada di dalam ruangannya, dan Sofia menghampirinya, lalu Sofia membunuhnya. Con il suo biglietto da visita un sorriso. Immagino tu sia venuta per questo. Bisogna essere d'accordo in due. Film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari sini, balas dendam hanya akan merugikan diri sendiri. Balas dendam akan menghancurkan semuanya sampai tidak ada yang tersisa. Saya pamit undur diri dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.